para suster, para opa dan oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Cemburu adalah salah satu perasaan dari manusia yang pada umumnya timbul karena iri hati kepada orang lain yang memiliki sesuatu, bisa berupa barang, bisa juga berupa orang yang tidak dimiliki oleh orang yang cemburu. Dari situasi perasaan yang negatif ini bisa diteruskan dengan data yang lain. Orang bisa menjauhkan seseorang dari relasi akibat kecemburuan, akibat iri hati. Orang juga bisa berjuang untuk menghancurkan karir seseorang. Kalau dia melihat orang lain itu lebih sukses daripada dirinya. Orang juga bisa bercerita tentang hal yang tidak benar, yaitu kesaksian palsu. Jika orang lain yang lebih sukses itu tidak disukainya. Bahkan, orang juga bisa membayar orang lain untuk membunuh orang yang tidak disukai, juga kena dari iri hati dan cemburu ini. Ini situasi yang biasa dimiliki oleh manusia sepanjang hidup di dunia ini, dari anak-anak sampai tingkat dewasa sekalipun. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tadi kita dengar Allah bilang kepada jemaat Israel, sesudah melarang jemaat Israel untuk tidak boleh menyembah Allah yang lain selain hanya kepada Allah, Allah bilang, aku Allah pencemburu, jangan menduakan aku. Siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ini berarti Allah mau supaya jemaat Israel jika benar-benar ingin mendapatkan kehidupan penuh dengan kasih karunia dan juga keselamatan dari Allah Bapa, pilihan mengimani cuma satu, yaitu Allah. Pilihan menyembah hanya satu, yaitu Allah. Di luar dari Allah harus dijauhkan. Sebab jika dilakukan, itu berarti menduakan Allah. Dengan demikian, mendapatkan hukuman dari Allah. Ini juga yang kita dengarkan dalam peraturan yang paling pertama dalam 10 perintah Allah. Dalam lukisan bacaan pertama tadi. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Dan sejumlah peraturan lainnya, tercatat ada 10 hukum Allah yang seperti isi kontrak atau perjanjian antara Allah dengan jemaat Israel. Dan Allah minta supaya jemaat Israel mentaati 10 perjanjian ini, 10 hukum Allah, 10 aturan dari Allah, jika benar-benar ingin menikmati keselamatan abadi yang disiapkan Allah dan diberikan kepada orang yang benar-benar serius mengimani Allah. Bagian yang lain, tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Ketika Yesus yang datang di Bait Allah di Yerusalem, tiba-tiba marah. Marah kepada sejumlah orang yang mengubah fungsi dari pelataran Kanisa atau Bait Allah di Yerusalem untuk berjualan. Yang dijual itu macam-macam. Ada sejumlah binatang, ada domba, ada lembu, yang semuanya biasanya diperuntukkan sebagai bagian dari tindakan mempersembahkan korban dalam menyembah Allah. Sejarahnya begini, setiap tahun saat perayaan Paskah Yahudi,
semua orang Yahudi datang berkumpul di Yerusalem, datang menyembah Allah di Kenisa, di Bait Allah, dan membawa serta dengan sejumlah korban binatang sebagai bahan persembahan, bagian dari tindakan menyembah Allah itu. Kan orang Yahudi ini banyak, datang dari mana-mana. Mungkin juga ada banyak orang Yahudi yang datang dari tempat yang sangat jauh, tidak mungkin menggiring dengan lembu, domba, dan ternak yang lainnya. Karena zaman itu kan jalan kaki cukup jauh. Karena itu sejumlah orang di seputaran kota Yerusalem menyiapkan sejumlah bahan persembahan itu. Domba, lembu, dan ternak lainnya, supaya dibeli oleh orang-orang Yahudi yang datang dari jauh, lalu dipakai untuk jadi korban persembahan dalam tindakan merayakan Paskah Yahudi di Kenisa atau di Bait Allah. Andaikan tempat berjualan ini tidak di pelataran Bait Allah, pasti Yesus tidak marah. Tetapi gara-gara mereka berjualan itu di halaman Bait Allah yang dalam catatan sejarah bangsa Israel, pelataran Bait Allah itu sudah dianggap sebagai bagian sakral dari Kenisa Allah dan tidak boleh dinodai dengan perbuatan apa saja. Orang begitu masuk dalam pelataran Bait Allah itu sudah masuk pada kesakralan bangunan Kenisa Allah. Ini alasannya mengapa Yesus kemudian marah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, coba kita lihat hidup kita. Pernahkah kita juga membuat Allah cemburu? Pasti ya. Atau tidak pernah? Saya tidak yakin kalau kita bilang tidak pernah. Contoh yang sangat sederhana, kalau kita masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam gereja, untuk merayakan ibadah ekaristis seperti ini, hitungan menyembah Allah itu mulai ketika ritus pembuka dengan lagu pembuka, sampai dengan sesudah lagu penutup, itu bagian dari tindakan kita menyembah Allah lewat doa, ibadah, perayaan Ekaristi. Maka pada durasi waktu ini, kita harus benar-benar secara serius menyembah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, bernyanyi, duduk mendengarkan firman Tuhan, berdiri mengagungkan Allah, berlutut merendahkan diri, dan sejumlah tata gerak liturgis lainnya, yang semuanya membawa kita untuk benar-benar secara serius menyembah Allah secara jelas. Jadi, kalau saja selama durasi waktu itu, tiba-tiba kita ambil handphone untuk lihat sejumlah aplikasi, bahkan tidak hanya melihat tetapi juga mengirim catatan kepada orang tertentu, ini kan namanya kita menduakan Allah. Ini kan namanya kita tidak mencintai Allah. Dalam durasi waktu Ekaristi itu jauh lebih tinggi daripada handphone itu. Ini yang seringkali dibilang, ini berhala di dunia modern. Saat seharusnya kita kusuk menyembah Allah, kita selingi dengan menyembah berhala. Jelas kan? Berarti kita pernah menduakan Allah. Kita pernah membuat Allah cemburu. Yang sama di pandemi COVID-19 ini, saat kita ada di rumah dan kita sementara merayakan Ekaristi secara live streaming, syarat dan tuntutannya sama.
secara serius mengikutinya lewat layar kecil atau layar lebar dalam tindakan menyembah Allah secara online. Kalau tiba-tiba kita kemudian tinggalkan misa secara live streaming, pergi ke dapur untuk memasak dan lain sebagainya, gara-gara khotbah pastor tidak menarik, itu sama dengan kita menduakan Allah. Sebab kuasa dan cinta Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan masih banyak contoh lainnya yang dapat kita lihat bersama, kita gali bersama secara pengalaman pribadi, bahwa kadang-kadang kita ini menduakan Allah. Mungkin juga waktunya untuk berdoa kita gantikan dengan waktunya bermain game buat anak-anak. Mungkin waktunya untuk berdoa bersama saudara-saudari kita secara online, secara Zoom, kita putuskan tidak ikuti karena sinetron itu lebih menarik daripada berdoa. Semoga apa yang kita alami, apa yang kita dengarkan bersama pada kesempatan ini, dua hal penting tadi, yaitu kita jangan membuat Allah cemburu gara-gara kita menduakan Allah, dan jangan juga kita mengubah fungsi dari kehadiran bait Allah dalam diri sendiri sejak dibaptis. Saat kita beri ruang kepada iblis untuk menata kehidupan kita, nanti Tuhan marah. Masa Prapaskah ini semoga benar-benar membawa kita untuk selalu serius mengimani dan menyembah Allah, dan selalu serius memelihara keniscayaan Allah, bait Allah Roh Kudus dalam diri setiap kita yang sudah ada sejak kita dibaptis, supaya pada saat kita mengalami kemuliaan kebangkitan Yesus, kita boleh menjadi pribadi yang bersukacita karena kita alami kemuliaan kebangkitan bersama dengan Yesus. Ini iman kita, ini perjuangan kita. Amin.